Mengapa Eropa dan Cina mau bantu Amerika kawal Selat Hormuz? Pemimpin negara-negara Eropa dan Cina kompak menolak tuntutan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membantu mengawal kebebasan navigasi di Selat Hormuz Selasa 17 Maret 2026. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan pihaknya tidak menutup sepenuhnya Selat Hormuz. Pembatasan hanya berlaku bagi kapal milik Amerika Serikat, Israel, dan juga negara-negara sekutu mereka. Selat Hormuz terbuka. Selat itu hanya ditutup untuk kapal tanker dan kapal milik musuh-musuh kami, yaitu mereka yang menyerang kami dan sekutunya. Yang lain bebas melintas, kata Araghchi dalam wawancara pada hari Sabtu 14 Maret yang lalu. Kedua, merespon hal itu dalam sebuah wawancara, Presiden Trump menyatakan meminta bantuan ke NATO atau kemudian ke Eropa dan Cina untuk membuka Selat Hormuz. Trump mengatakan Eropa dan Cina sudah semestinya turun tangan, lantaran keduanya adalah yang paling diuntungkan di selat tersebut. Sudah sepatutnya orang-orang yang diuntungkan dari selat itu membantu memastikan tidak ada hal yang buruk terjadi di sana, kata Trump, seperti dikutip oleh AFP. Trump memperingatkan jika Eropa memberikan respon negatif, masa depan NATO akan sangat buruk. Kemudian kepada Cina, Trump juga mengancam apabila Beijing ogah membantu, maka rencana pertemuan dengan Presiden Cina Xi Jinping akhir bulan Maret ini tidak akan dilaksanakan. Saya pikir Cina seharusnya juga membantu karena Cina akan mendapatkan 90% minyak dari Selat Hormuz. Kami mungkin akan menunda kunjungan ke Cina kalau Cina tidak mau memenuhi permintaan kami, kata Trump sebagaimana dikutip oleh Reuters. Ketiga, Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, mengatakan Berlin tidak berniat bergabung dalam operasi militer selama konflik tersebut. Kita membutuhkan kejelasan di sini. Kami berharap Amerika dan Israel memberitahu kami, melibatkan kami dalam apa yang mereka lakukan di sana dan memberitahu kami apakah tujuan-tujuan ini tercapai, kata Wadephul. Setelah kita memiliki gambaran yang jelas, kami percaya kita perlu beralih ke fase berikutnya, yaitu mendefinisikan arsitektur keamanan untuk wilayah ini bersama dengan negara-negara tetangga, imbuhnya. Juru bicara Kanselir Jerman Friedrich Merz, Stefan Cornelius, mengatakan konflik di wilayah Timur Tengah tidak ada hubungannya dengan NATO. Posisi Jerman ini digaungkan pula oleh sesama anggota NATO, yaitu Inggris. Perdana Menteri Keir Starmer mengatakan tuntutan Trump itu tidak akan dan tidak pernah direncanakan untuk menjadi misi NATO. Starmer menekankan bahwa Inggris tidak akan terlibat pada perang yang lebih luas. Namun, dia mengatakan Inggris sedang berdiskusi dengan Amerika dan sekutu di Eropa dan Teluk soal kemungkinan menggunakan drone pemburu ranjau. Perdana Menteri Belanda, Rob Jetten, mengatakan akan sangat sulit untuk meluncurkan misi yang sukses di sana dalam jangka pendek. Lituania dan juga Estonia mengatakan negara-negara NATO harus mempertimbangkan permintaan bantuan Amerika, namun juga mengingatkan perlunya kejelasan lebih besar soal aspek dari setiap misi. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani, mengatakan Italia tidak terlibat dalam misi Angkatan Laut apapun yang dapat diperluas ke wilayah tersebut. Namun, Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, mengatakan Eropa harus tetap berpikiran terbuka dalam membantu memastikan kebebasan navigasi di selat tersebut, meskipun Eropa tidak mendukung keputusan Amerika Serikat dan Israel berperang dengan Iran. Keempat, selain Eropa dan Cina yang menolak ajakan Trump, maka Trump juga harus gigit jari karena Jepang dan Australia juga menyatakan tidak akan mengirim kapal perang ke Selat Hormuz. Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, mengatakan negaranya yang terikat oleh konstitusi yang menolak perang tidak memiliki rencana untuk mengirimkan kapal angkatan laut untuk mengawal kapal-kapal di Timur Tengah. Padahal Jepang mendapatkan 95% pasokan minyak dari wilayah itu. Kami belum membuat keputusan apapun tentang pengiriman kapal pengawal. Kami terus meneliti apa yang dapat dilakukan Jepang secara mandiri dan apa yang dapat dilakukan dalam kerangka hukum, kata Takaichi. Australia, yang merupakan salah satu sekutu utama Indo-Pasifik bagi Amerika, mengatakan pihaknya belum diminta, namun juga menegaskan bahwa mereka tidak akan mengirimkan kapal-kapal angkatan laut untuk membantu membuka kembali Selat Hormuz. Kami tahu betapa pentingnya hal tersebut, tetapi itu bukan sesuatu yang diminta kepada kami atau yang kami bantu,
tegas Catherine King, anggota Kabinet Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam wawancara dengan televisi terkemuka ABC. Tampak mereka yang menolak permintaan Trump tidak ingin terlibat dalam perang Amerika dan juga entitas Yahudi Zionis melawan Iran. So, apa yang dapat dilakukan Trump saat ini untuk dapat memastikan kendali atas Selat Hormuz ketika sekutu-sekutunya emoh untuk membantu? Paham sampai di sini? Salam melek politik.